Putri yang sedang menangis ini bernama Putri Kacamayang. Dia adalah putri dari Raja Gasip, Raja Riau. Si putri sedih, menangis, karena dia akan dinikahkan oleh Raja Seberang. Si putri tidak mau menikah. Sang raja pun bingung. Antara mempertahankan kerajaan dari ancaman kerajaan seberang atau menuruti keinginan si putri. Kesedihan si putri meluluhkan hati sang raja. Raja pun berjanji untuk melindungi si putri dan membatalkan pernikahan. Untuk itu dipanggillah sang panglima terkuat, terhebat, dan terter lainnya, Panglima Gimpam. Tanpa mereka ketahui, pembicaraan tersebut dicuri dengar oleh seorang. Bukan, pembicaraan tersebut dicuri dengar oleh... Kok kucing? Ya, kanan dikit. Ya, stop. Pembicaraan tersebut dicuri dengar oleh seorang abdi pengkhianat. Berbahaya. Si pengkhianat ini melaporkan rencana tersebut ke Raja Seberang. Ini tidak patut. Sang Raja Seberang yang menerima kabar tersebut pun murka. Rencana penolakan Raja Gasip dianggap oleh Raja Seberang sebagai hal yang bodoh. Teriakan Raja Seberang pun menggelegar, bergetar sampai Selat Malaka. Raja Seberang pun mengutus pasukan rahasianya yang mampu bersembunyi di balik bayangan mereka sendiri. Pasukan. Sudahlah. Yang penting mereka berbahaya dan akan menjalankan misi jahat mereka. Sedangkan di sisi lain, Panglima Gimpam yang sedang berjaga di area sungai sama sekali tidak mengetahui bahwa pasukan seberang telah menyusupi istana mereka. Pasukan penculik tersebut berhasil mengelabui penjagaan Panglima Gimpam. Wah, berbahaya! Mereka berhasil menerobos kamar sang putri dan berhasil menculik sang putri yang masih terlelap. Tidak! Melihat kesedihan raja, sang panglima pun menawarkan diri untuk menyelamatkan sang putri. Panglima Gimpam bersama pasukan hebatnya pun dengan gegap gempita siap menyelamatkan sang putri. Namun dengan bisikan dari si abdi, kedatangan Panglima Gimpam pun sudah diketahui oleh Raja Seberang. Raja Seberang pun murka. Maka dipanggillah pasukan gajah milik Raja Seberang. Konon, gajah-gajah tersebut didatangkan dari Afrika dan dikawin silangkan dengan gajah lokal yang menghasilkan pasukan gajah yang sangar dan mengerikan. Panglima Gimpam dan pasukannya pun dibuat cukup gentar oleh kekuatan gajah-gajah tersebut. Kekuatan Panglima Gimpam dan pasukannya rupanya bukanlah lawan bagi pasukan gajah yang perkasa. Satu persatu, pasukan Panglima Gimpam pun dibuat kocar-kacir oleh gajah-gajah yang sangar tersebut. Sang Raja Seberang pun mengawasi dari istananya. Terlihat dia begitu yakin bahwa pasukannya dengan mudah mengatasi Panglima Gimpam. Keadaan Panglima Gimpam semakin genting. Tapi, apa gerangan yang dilakukan Panglima Gimpam? Tak disangka, rupanya Panglima Gimpam mengetahui kelemahan para gajah tersebut. Mereka ternyata bukanlah persilangan dari gajah Afrika dan gajah Sumatera. Gajah tersebut ternyata didatangkan oleh Raja Seberang dari rombongan sirkus Cina dan Gujarat. Kini, gajah-gajah tersebut tunduk kepada Panglima Gimpam. Pasukan gajah kini dikuasai oleh Panglima Gimpam dan berbalik mengepung sang Raja Seberang. Abdi pengkhianat pun mendapatkan ganjaran. Dan ketamakan Raja Seberang pun mendapatkan hukumannya. Akhirnya, Putri Kacamayang sudah kembali bersama ayahnya, Raja Gasip. Lebih dari itu, Panglima Gimpam pun membawa gajah-gajah dari kerajaan seberang yang kini menjadi kekuatan baru
bagi kerajaan Riau sebagai penjaga perdamaian. Dan kerajaan pun kembali sentosa.